diriku dengan segala hormat, segala hormat, waktu dan tempat kami persilakan. Oh, kembali. Terus untuk bocah. Kirain zaman tsunami gitu. Wong silakat kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nu semangat jawab uluk salana, abi doakeun panjenengan sadayana. Engke euy kagumi kenging artos 8 juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdi. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqi sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-dhahirin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadil fatih lima ukhliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'd. Hadaratul muhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para asatidz wal ustadzah yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabillahi khos kepada akhina al-kiram Al-Ustadz Syamsuddin yang kami hormati dan yang kami catur barokah doanya. Wabil akhus kepada akhina al-kiram Al-Ustadz Marzuki yang kami hormati dan yang kami terhormati. Wabil akhus kepada Al-Ustadz Fuad dan Al-Ustadz Bustomi yang kami hormati dan yang kami catur barokah ilmunya. Wabil akhus kepada sadayana, para jenengan, para kiai, para tokoh-tokoh guru-guru agama kita yang tidak bisa kami sebut asma karimnya, tidak mengurangi rasa tanggung kami yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabil akhus kepada Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan Ciasem, wabil akhus kepada Bapak Eza Ansori beserta Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Ciasem yang kami hormati dan yang kami muliakan, Bapak Kapolsek, Bapak Daramil yang wakil yang kami hormati. Wabil akhus kepada sadayana aparatur pemerintah Desa Ciasem Hilir, wabil akhus kepada Bapakku Supriyatna, Bapakku beserta Ketua Tim Penggerak PKK Desa Ciasem Hilir beserta perangkatnya yang seperangkat alat sholat dibayar tunai. Bapak Sedes, Bapak Kades, Bapak Ketua KD, Bapak Ketua BPD, Bapak Kaur, Bapak RW, Bapak RT di Desa Ciasem Hilir yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabillahi khusus kepada Ketua Panitia Penyelenggara Panjalipun Al-Ustadz Syamsuddin dan seluruh jamiah Masjid Jami Al-Hidayah. Saya minta tepuk tangan dulu dong bagi seluruh keluarga besar panitia yang telah berjuang luar biasa. Alhamdulillah saya sampai di sini Gasik dan ternyata lebih awal. Alhamdulillah saya mampir ke rumah Ibu Khadijah, disuguhi makanan enak-enak nemen rasanya Masya Allah. Tapi ternyata lagi makan di rumahnya Bu Khadijah, ternyata jalan-jalan membeli tomat. Ya, Pak, tadi Pak Camat ada ditepuk tanganin, perhatiin mereka saya. Benar dulu sabar. Jalan-jalan membeli tomat, pulangnya naik becak, mangane durung pragat malah wis disuruh nanjak. Hari ini panitia kita Jamiah Masjid Jami Al-Hidayah begitu luar biasa. Tepuk tangan dulu dong kangge seluruh keluarga besar panitia kita Jamiah Masjid Al-Hidayah. Mudah-mudahan panitia kita di Desa Ciasem Hilir selalu ditetap
dumateng kita para jamaah. Amin Allahumma. Wabil akhus kepada Ketua MUI Tanfidia Surya Nahdlatul Ulama Ranting Ciasem Hilir. Wabil akhus kepada pimpinan Muslimat Nahdlatul Ulama, Fatayat Nahdlatul Ulama, seluruh para jamiah di keluarga besar rutinan-rutinan Tanggene Blok Sawah Baru yang kami hormati dan yang kami muliakan. Lalu kepada Ibnu IPPNU Karang Taruna, Satpol PP dari Kecamatan, Jamiah Maulid Tujuan yang kami hormati, para agnia, dermawan donatur, wabil akhus kepada keluarga besar, calon-calon kepala desa Ciasem Hilir, ada Bapak Haji Casmedi, Bapak Alif Sodikin, Bapak Haji Effendi, yang insya Allah tanggal 3 Desember akan memenuhi hajat masyarakat wonten ing desa Ciasem Hilir. Siapa wae yang jadi kepala desanya, yang terpenting kita yang milih pada guyub rukun. Setuju? Setuju? Beda pilihan itu hal wajar, betul? Jangankan masyarakat Ciasem Hilir, orang kelapa setundung wae beda-beda sifatnya. Ada yang kelapa kiring, kelapa dari, kelapa kopior, kelapa gabuk, maramani kelapa ngerbudeg. Itu kelapa, apalagi masyarakat Ciasem Hilir. Beda pilihan gak masalah, betul Pak Camat? Betul Pak Lurah? Betul Pak Ustadz? Kemarin tetangga saya ada pilihan presiden beda pilihan. Suaminya milih Jokowi, istrinya milih Prabowo. Alhamdulillah kemarin si wadon meten mani. Gak masalah. Yang terpenting siapa wae yang jadi kepala desanya, mudah-mudahan para calon-calon kepala desa kita diberikan sehat panjang umur yang manfaat yang barokah. Siapapun nanti bisa amanah, bisa jujur, dijadikan pemimpin yang adil, dijauhkan dari sifat-sifat yang zalim. Amin Allahumma. Para tamu-undangan yang berdiri jumeneng nangtung ngadeg, moga-moga imane sing jejeg, sing pada linggih calik lungguh lenggang gliasa, sing pada lihat ibadah. Si lagi sakit moga-moga hilang sakitnya, si lagi meriang hilang meriangnya, si lagi wudunan hilang wudune, si lagi lara mata hilang larane. Dikasih sehat walafiat, diberikan kiro semangat ibadah Allahumma. Santriwan santriwati, jombloan jomblowati, maka kumbak putri, sing perawan-perawan moga-moga cepet payu laki, sing jaga pada cepet payu rabi, sing duda janda enggal uli ganti, sing tua-tua moga-moga cepet enggal uli rezeki, enggal angkat haji Allahumma. Para bapak haji, bu haja, para calon haji, para calon haja, hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sallu ala Nabi Muhammad. Ada satu ungkapan bahwa as-sawab qadru ta'ab, besarnya ganjaran itu tergantung dari tingkat kesulitan antuke beribadah. Tumplok-blok kita di halaman Masjid Jami Al-Hidayah, yang berdiri, yang duduk, yang calik lenggah, insya Allah walaupun gak kebagian kepanggonan, insya Allah kebagian kerahmatan. Walaupun gak kebagian senek jajan, mudah-mudahan kebagian pitulungan, kebagian keberkahan. Bebasan setara bakalan doya dedemi terandulit malampir ngiplat cerak lek grandong mana condong manaspati ilu-ilu pada melu semingkir kabeh. Rawe-rawe rantas, malang-malang putung, nanti pengajian tuntas, Pak Kuun jaluk diambung istrinya sendiri. Sebelum lanjut Pak pengatur sound system, boleh mohon bantuan ya Pak. Coba suara echo-nya dihilangkan baik. Apunten bisa, karena suara saya itu dasarnya udah ngebas. Kalau pakai echo itu malah kurang jelas. Iya. Pol dihilangin semua. Nah, terus. Nah, begini wae. Malah asli jelas suara mumpuni, betul? Betul. Sebelah kanan jelas ente? Sebelah kiri jelas ente? Nuti pengker sana, halo. Assalamualaikum. Nuti pojokan masih sadar? Alhamdulillah. Kebagian snack ente? Kebagian? Makanya angkatnya nugasik bu. Oh dari subuh, subhanallah. Oh cinta mumpuni. Cinta mana sama suami bang? Bingung gak jadinya.
Alhamdulillah yang gak kebagian snack tetap rezekinya nu barokah. Nah begini baik Pak, jadi jangan ada echo di antara kita, jangan pakai efek apalagi efek samping. Soalnya ini sound controlnya gak madep saya. Nanti boleh minta izin bantuan Pak Panitia, Pak Sponsor boleh. Ini kursinya dihandapkan wae, lajeng ya mejanya juga diturunkan. Soalnya saya biasanya ngajinya sambil lari-larian. Nah, betul. Begini baik. Alhamdulillah. Begini tos jelas ya Bu ya. Izin Pak Camat, Pak Lurah, Pak Ustadz. Ini soalnya mejanya saya turunkan, kemudian dibantu sama panitia mejanya juga diturunkan. Karena ini saya rasa ya, panggungnya rada pating kerembut. Diinjak sebelah kiri, mendusul sebelah kanan. Jadi malah takut wedangnya belum diminum, sainya langsung tumpah malah. Jadi begini baik, alhamdulillah. Ini kalau ngajinya semangat sama warga Ciasem Hilir, kira-kira ngajinya selesai jam berapa nanti? Berapa? Jam 5 sore? Astagfirullahaladzim. Saya nanjak jam 2 Bu. Turunnya jam 5. Berarti ngajinya 3 jam. Masya Allah. Emang ada kiai ceramah sampai 3 jam ada? Ada? Bentar saya cari pembelaan. Pak Ustadz, mungkin Pak Ustadz di sini di Ciasem Hilir, nata onten kiai mubaleghah ceramah sampai 4 jam ada. Ini namanya Pak Ustadz gak biasa aja diajak kompromi. Ada saya mau tanya makunya aja. Aduh ya Allah, belum ditanya udah pucet Pak. Saking pucetnya sampai kumisnya bergetar. Bapak punten Bapak. Di desa Ciasem Hilir ayak kiai ceramah sampai 3 jam. Senyumnya ku mencurigakan. Ini senyuman ngebelain warganya sebenarnya. Dijawab ayah ketara ngebohongin ini. Dijawab tak ayah kuato sesuk nggak dipilih deh. Karena memang nggak nyalon ya Pak ya. Pak Camat. Alhamdulillah Pak Camat lagi hamil berapa bulan? Lagi bulannya udah APL ini kebaya Pak Camat. Gak apa-apa gak usah ditahan napasnya udah nafas biasa. Kalau camatnya subur tandanya masyarakatnya makmur. Amin Allahumma. Pak Camat saya dibelain tolong Pak Camat. Ustaz sama Pak U tadi ngendika katanya ada kiai ceramah 3 jam. Saya tanya sama Pak Camat, selama 2 tahun di Ciasem emang ada kiai ceramah 3 jam? Ya udah sekarang saya tanya manjenengan, ada kiai ceramah 3 jam? Ayo. Kiai saha? Kita nih, Abi, Nyong, ceramah 3 jam. Iku muda apa ngontrak? Ceramah sampai 3 jam. Mudah-mudahan sampai pun acara tidak ada halangan saat Allahumma. Amin Allahumma. Ternyata keluarga besar Jamiah Masjid Jami Al-Hidayah mengadakan pengajian semeriah ini dalam rangka Maulid Rasul, punya latar belakang, punya landasan ayat Quran. Apa landasannya? Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Ternyata rahmat dan karunia Gusti Allah kalau dibandingkan dengan harta yang kita kumpulkan, tentu
ini jamaah Masjid Al-Hidayah mengadakan pengajian semeriah ini dalam rangka Maulid Rasul. Kenapa kok harus atas nama rahmatnya Gusti Allah? Sekarang banyak manusia sombong, banyak orang dumeh bisa sholat, dikira masuk surga gara-gara sholat teh. Dumeh bisa baca Quran, dikira masuk surga gara-gara baca Quran teh. Dumeh bisa ngelakoni puasa, dikira masuk surga gara-gara puasa nih. Dume bisa ngelakoni bayar zakat, dikirane masuk surga gara-gara bayar puasa nih. Padahal kula panjenengan sedaya bisa ngelakoni sholat, bisa ngelakoni puasa, bisa bayar zakat, bisa ngumpul sedekah, iku kabeh merga lantaran kanjeng. Bayangkan lagi yang sholat baik, kepingin manjing sorga kadang-kadang belum kelakon, apa maning sing ora sholat. Betul? Laras. Maka kita cinta kepada kanjeng Nabi bukan hanya di bulan Rabiul Awal. Nyatanya zaman sekarang alhamdulillah kesadaran untuk cinta mengharap syafaat kanjeng Nabi, khitanan baca al-barjanji. Betul? Mantenan baca al-barjanji, tasyakuran menempati rumah baru baca al-barjanji, setiap hajat sekarang baca al-barjanji. Saking cintanya karo kanjeng Nabi. Kalau ternyata kanjeng Nabi cinta sama kita, nggak pandang warna kulit umatnya, entah sing sugih entah sing larat, endi sing sugih endi sing wong ora duwe, endi rakyat endi pejabat, kanjeng Nabi cinta karo umatnya nggak pandang warna kulit. Karena cintanya manusia awam masih memandang warna kulit, kadang-kadang malah memandang warna duit. Padahal kanjeng Nabi cinta sama umatnya gak memandang warna kulit. Soalnya kanjeng Nabi ngendikakan di dalam hadis, dijelaskan di dalam kitab Jam'us Shahir halaman 7 sampai halaman 8, kanjeng Nabi mengatakan, ittakhidhu as-saudan, hormatilah wong ireng. Jangan ketawanya ngece nemen. Ini saya cuma menyampaikan Bu, dasarnya kitab Jam'us Shahir halaman 7 sampai halaman 8. Baru kali ini ada kulit hitam begitu merasa bangga bareng ke rumah hadis ini Bu. Nah ya Pak Lurah, Pak Guru yang kulitnya hidung, gak usah kecil hati Pak Guru. Tadi saya diceritain sama Bu Guru, ternyata dulu sebelum sukses jadi kepala desa, Pak Guru itu pernah bilang sama istrinya, ayang embet. Bu Guru menjawab, ya Mas Al. Aliran listrik. Ayah naon, Bapak. Begini Bu, subhanallah anak siapa Bu? Oh, nggak Bapak. Namanya bocah juga begitu. Alhamdulillah. Ini cucu apa anak Bu? Anak, alhamdulillah. Ini mumpung ada iklannya langsung. Yang namanya anak itu al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Namanya anak, namanya harta, zinatul hayatid dunya, perhiasan di alam dunia. Maka yang namanya nafkah ya orang tua terhadap anaknya, bukan kakek terhadap cucunya, enggak. Nafkah itu menurut kitab namanya Riyadul Badi'ah. Saya ulang. Kitab Riyadul Badi'ah, bahwa kakek nenek itu tidak ada kewajiban untuk ngasih nafkah sama cucu. Jelas nafkah itu ya orang tua terhadap anaknya. Mulane Pak Guru pun ngajak anak pun ke panggung tidak masalah. Nanti malah lari-larian nggak masalah. Nanti disuruh ceramahnya gantian anak. Besok ada mumpuni yang lain di Ciasem ini. Gak cuma ngundang mumpuni dari Cilacap, nunggunya aja berapa tahun panitia nunggu mumpuni.
nafkah sama cucu. Nafkah itu ya orang tua terhadap anaknya. Jadi kalau ada seorang anak memaksa kakek dan neneknya untuk ngomong putu cucunya, sampai ternyata kakek neneknya sholatnya terbengkelai gara-gara ketitipan cucu nih, zikirnya jadi lalai gara-gara ketitipan cucu, sampai harusnya berangkat sholat jamaah jadi nggak sholat jamaah gara-gara ketitipan cucu. Maka di dalam kitab Riyadul Badi'ah, si anak ini sudah kategori durhaka kepada orang tuanya. Di sini ayah kakek nenek ketitipan putu ayah. Ayah. Oke, kasusnya. Kecuali begini ya, dalam kitab Riyadul Badi'ah itu, kecuali kakek nenek tanpa terpaksa, gak diminta, karena kepingin ngomong cucu dengan atas nama keikhlasannya, asal tidak mengganggu masalah ibadah wajib syariatnya, maka bukan bernilai nafkah, tapi nilainya sedekah. Jadi kalau ada kakek nenek tanpa keterpaksaan karena kepingin ngomong cucunya tidak meninggalkan kewajiban syariatnya, maka ngasihnya itu bukan nafkah tapi adalah satu sedekah. Maka maaf nih, kalau ada orang nitip cucu ke rumahnya kakek nenek, contoh, nggak apa-apa Pak Lurah, biarin. Insya Allah nanti paham sendiri Pak Bu, nggak masalah Pak Bu ya Allah. Pak Bu sampai kumisnya bergetar lagi. Insya Allah nih anak-anak kita nih didoakan ya, anak-anak kita yang hari ini diajak ke pengajian, mudah-mudahan jadi anak yang soleh-solehah, anak yang qurratu a'yun, anak yang berguna bagi agama nusa bangsa. Allahumma amin Allahumma. Nitip itu setahun 2 tahun maksimal tuh nitip. Lu kadang-kadang nitip cucu, kawit bayine abang sampai bayine pada promotion. Itu mah bukan nitip tapi numpang murid. Jadi nafkah itu ya orang tua terhadap anaknya. Kakek nenek gak ada kewajiban ngasih nafkah karena secara psikis bahwa ternyata kakek nenek di dalam ototnya itu sudah bukan didesain untuk ngomong putu, didesainnya untuk tumungkul wayang ibadah golek sangu. Jadi kalau ada anak sampai memaksa kakek dan neneknya untuk ngomong ngerawat cucunya, maka adalah satu kedurhakaan kepada orang tua. Nauzubillah min. Kayak gini ngajinya sampai mana ya? Gara-gara bocah lari aja. Bisa buat jadi tema masalah itu seneng. Tadi udah ikut makan belum nanti? Kagak nyambung. Lagi ngebaca nih ya, alhamdulillah. Bisa ikut ngaji sama bapak. Bapak buat coy. Salam ala Nabi Muhammad. Jadi sampai mana ya? Hormati orang hitam. Oh iya. Ittakhidhu as-saudan, hormatilah wong ireng. Kita lagi bahas itu tadi kan. Aku bilang sama istrinya, ayang beb, ya mas kayak naon Pak, begini Bu, Bapak minta hampura pisahnya. Ya Bapak belum punya rezeki banyak, ini malah ada duit 20.000. Mana gue ngurusi dapur, kita nih jaluk ngapura temen, kita jaluk ngapura pisahan, nek belum bisa ngecukupi kabeh kebutuhan keluarga. Apa jawabnya Bu? Ya Allah Pak, tenang naon Pak, Babi mah gede syukur naman dah bocah hidung kayak sampean. Sebab wong ireng make keunggulane, sepisan keunggulane wong ireng tahan lama. Yang kedua anti gores, orang gampang lecet. Dan yang ketiga wong ireng dari keunggulan orang gampang luntur. Nang handape lampu ya hidung. Habis kehujanan tetap hidung. Saben Bapak pulang dari kerja saya salaman sama Bapak nih, mak kerasa kayak salaman karo parut. Tapi kita nih ngaji mak karo ajengan kene.
jare Pak Kiai jare ajengan anggere wong semakin kasar kapal tangane tanda bersih rezeki menusak iku mau insyaallah iki 20.000 bisa ngagawa manfaat barokah kanggo keluarga. Paku nangis terus merangkul istrinya ya Allah aku ranya anak doi bocah paling ayu sang alam jagat raya sawah baru matur nuwun ya mak wis kersa dampingi kita nek ganti setia syukur nemen iku 20.000 bisa kanggo seminggu ya mak Bunda jawab insya Allah iki 20.000 orang mung bisa kanggo seminggu tapi bisa kanggo setahun betul tanggalan kalender Lalalala, jangan salah. Di balik Pak Camat Paku, Pak Ustadz yang begitu hebat, pasti ada doa istri yang diijabah oleh Gusti Allah. Tepuk tangan dulu. Yang keprok utangnya lunas kabeh. Yang punya keras ketara utangnya semua. Mudah-mudahan rezekinya yang barokah. Di balik suami yang sukses ada istri yang luar biasa. Bukti nyata siapa? Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha adalah seorang janda, tapi beliau janda terhormat. Kenapa disebut janda terhormat? Karena ternyata beliau janda 2 kali, guys. Bentar dulu, janda bukan sembarang janda mah. Sayyidah Khadijah disebut janda terhormat pertama karena dari keluarga terpandang. Yang kedua disebut janda terhormat karena janda pinter golek duit, sugih, saudagar, kaya raya. Pinter golek duit. Ketiga disebut janda terhormat karena janda ditinggal wafat. Mati titik dia mati. Kasar-kasarnya membahasanya wong pakuhu hacamat ya Allah ditinggal wafat ditinggal mati ngepus Sallallahu Nabi Muhammad. Beliau itu janda ditinggal wafat Ibu Sayyidah Khadijah. Jadi 2 kali menikah suaminya itu wafat terus. Maka akhirnya satu ketika Sayyidah Khadijah itu betul-betul menyiapkan diri di masa idahnya untuk mencari suami yang betul-betul bisa mendampingin. Disebut janda ditinggal wafat kok janda terhormat? Iya. Kanjeng Nabi mengatakan di dalam keterangan hadis riwayat At-Tirmidzi bahwa kelak di akhirat ketika Kanjeng Nabi membuka pintunya surga, umatnya ini berada di belakangnya Kanjeng Nabi. Jadi manusia yang berhak untuk membuka pintunya surga adalah Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dan rencananya kita di belakangnya Kanjeng Nabi tuh. Jadi Kanjeng Nabi ngebuka pintu, kita umatnya itu udah di belakangnya Kanjeng Nabi. Rencananya begitu. Ini masih rencana soalnya. Tapi ketika Kanjeng Nabi membuka pintunya surga, baru dibuka sedikit, ternyata ada yang blodos. What is a blodos? Blodos itu mendahului, nyeruntul. Cara sini apa kalau mendahului? Sarwa. Sarwa. Nyeruntul. Kakak. Alangil beki halaan. Ala kayak bahasa planet Mars saya nggak nyambung kayak. Di sini kan antara
Jawa sama Sunda ya Bu ya. Jadi Jawa banget ya enggak, Sunda banget ya enggak. Jadi antara mihlaan sama mihlaan sekuat. Kalau Abi mah tiasa bahasa Sunda Bu, tiasana cuma sari-sari kumpul. Ya punten pisannya bahasana campur sari wae mohon. Mohon. Ternuhun. Cuma bisanya cuma begini. Akan haji sorbana pali. Nah dulu jangan dikeprokin takut ikut dangdut akademi saya. Palit naka Cimalaya. Akan haji semangga calik na saaya aya. Kemarin sebenarnya saya udah nyalon dangdut akademi di Indosiar Bu, tapi langsung ditolak. Katanya kalau nyalon dangdut akademi takutnya ngalah-ngalahin Lesti Bu. Jadi saya lanjut. Nihlaan. Ketika Kanjeng Nabi membuka pintunya surga, baru ngebuka sedikit tiba-tiba ada Nuh Nihlaan. Siapa Nuh Nihlaan? Seorang ibu rumah tangga yang pipinya kehitam-hitaman, tangannya kapale kasarnya kayak parutan kelapa. Nya eta seorang ibu rumah tangga kalau naik motor ritingnya kanan belok ke kiri. Tapi bukan sembarang ibu rumah tangga. Dia adalah seorang janda yang ditinggal wafat oleh suaminya dan memutuskan untuk tidak nikah lagi, khusus cari nafkah, nampani anak-anak yatimnya. Dia berhak manjing surga dengan cara nihlaan. Mantap apa mantap? Mantap apa mantap? Janda semakin di depan. Pak Camat. Saya mau tanya mumpung ada Pak Camat sekalian Ibu, kalau di Ciasem ada janda apa enggak? Pak Camat khawatir karena sebelah ada pawangnya. Banyak. Oh, Pak Camat bilang banyak. Sampai bener Pak Camat sama janda. Tapi yang bisa mihlaan ini khusus janda yang ditinggal wafat dan memutuskan gak nikah lagi. Kalau jandanya janda cerai, janda pegatan, gak ada urusan ya serius. Soalnya kalau janda cerai, janda pegatan, berarti kan ada mantan suami, ada mantan istri. Dan mantan suami walaupun tidak dalam ikatan tali pernikahan, tetap wajib ngasih nafkah sama anak kandungnya. Begitu. Dan yang kedua, kalau ada janda ditinggal wafat, tapi kok memutuskan untuk nikah lagi, maka pertanggungjawaban istri itu ikut ke suami yang baru. Jadi nggak bisa mihlaan. Manjing surganya kudu ngantri kayak yang lain. Soalnya kalau istri ditinggal wafat tapi kok nikah lagi, berarti pertanggungjawaban istri ngikutnya sama suami yang baru. Ada dasarnya, ada dasarnya di kitab Tafsir Syawi Al-Ibris sampai di dalam kitabnya wong Kristen, yaitu kitab Injil, kitab Bible. Itu ada riwayat yang menjelaskan ceritanya sama persis. Dan 3 kitab ini menceritakan bahwa dulu Nabi Daud alaihissalam adalah seorang nabi yang punya salah tapi nggak bisa dihampura oleh Gusti Allah. Bisa dihampura tapi kalau sudah berurusan dengan hak Adam. Ternyata Nabi Daud alaihissalam seorang raja plus seorang nabi, sugihnya luar biasa. Saking kuasanya beliau menjadi seorang raja, kalau sekali sholat itu nggak boleh diganggu oleh siapapun. Kalau lagi sholat itu di musolanya sendiri dijaga sama 3.000 prajuritnya supaya sholatnya betul-betul khusyuk. Dan ternyata saking kuasanya beliau dari seorang raja, istrinya Nabi Daud jumlahnya 90 guys. 90 mumpuni baicang ngagaduhan salaki. Nabi Daud bojone bisa 60 sana. Ya Allah, sampai
sampai-sampai ya metode hidupnya Nabi Daud itu kalau dalam 3 hari. Hari pertama khusus buat ngurus kepemerintahan. Hari kedua khusus buat melakukan ibadah sama Gusti Allah dan gak boleh diganggu siapapun. Hari ketiga khusus buat ngerjani sama puluh sama bojone. Ya Allah. Sama puluh sama dikerjani sedina, Bu. Apa lempok dan ini. Dan ternyata Bapak Ibu, udah punya istri 99, dia masih ngucap begini sama Gusti Allah. Ya Allah, istri saya 99 kok nanggung banget ya. Katanya nanggung istrinya 99. Ternyata memang Nabi Daud alaihissalam punya hajat, kepingin menuntaskan supaya istrinya berjumlah jadi 1. Pintar banget gimana? Dalam rangka mencari istri yang nomor 100, dicarilah perempuan yang kira-kira pas buat Nabi Daud. Cari sendiri tuh Nabi Daud. Pas lagi melewati kedalapan, ketemu wadon ayune luar biasa. Gede duran cir kuning irwe bangir melipati belalak kulit putih irwe mincis lah beli tipis meringis. Saking cantiknya tuh perempuan nanti saya motot, denok, montok, ini pakai kol-kol aku dulu. Saking cantiknya tuh perempuan, Nabi Daud baru lihat sepisan, langsung kepingin lihat lagi. Ternyata langsung jatuh cinta tuh Nabi Daud sama perempuan cantik. Langsung dicarilah alamatnya. Ternyata setelah ketemu dan dicari alamatnya, jebulnya itu perempuan udah punya laki. Siapa lakinya? Lakinya adalah seorang prajuritnya Nabi Daud sendiri. Namanya Urian bin Hana. Prajurit kelas krocok, kelas bawah, tapi kan bojone cantik. Sedangkan Nabi Daud seorang nabi, masa kon ngerebut bojone uang. Kalau sampai nabi ngerebut bojone uang, laki saya kepingin nabi. Akhirnya Nabi Daud punya prinsip, jambu alas godonge ijo sing digagas wis duwe. Ada gula, ada semut, belum janda jangan di. Pintar banget jadinya. Akhirnya Nabi Daud cari taktik nih, gimana caranya ya supaya nih perempuan jadi janda. Iya, ini ceritanya memang agak sensitif, tapi memang begitu asal-usulnya. Liciknya Nabi Daud, akhirnya tiba-tiba Urian bin Hana prajuritnya itu, suaminya orang cantik Bu, langsung dilantik menjadi jenderal bintang 2. Padahal tadinya jabatannya itu cuma tingkat kopral tapi ketambahan kaprel. Tadinya kopral, langsung diangkat jadi jenderal bintang 2 Ibu. Si yang diangkat itu si Urian bin Hana ya seneng Pak, naik jabatan, naik pangkat. Tapi ternyata inilah ide liciknya Nabi Daud. Ketika ada jadwal perang, Urian bin Hana yang sudah jenderal bintang 2 diutus untuk ke medan perang. Seneng banget tuh, gagah karena bawa pedang naik jaran. Maju disik dewek, maju nangarep dewek, malah mati gasik dewek. Kenapa mati gasik dewek? Matinya nggak ngerti taktiknya perang, nggak ngerti sistem politiknya perang, maju gasik dewek malah ketebas pedang. Akhirnya istrinya Urian betul jadi dulu nggak ada masa idah, nggak nunggu-nungguan, baru seminggu aja kuburannya belum garing, kuburannya masih basah langsung dirabi Bu. Setelah langsung dirabi, baru 2 bulan menikah ada kejadian insiden. Ketika Nabi Daud alaihissalam lagi sholat di musolanya, dijaga karakter lewu prajurit, tertiba sholatnya belum selesai, terdengar ada orang lagi tukaran. What is a tukaran? Pasea Ibu. Tadi mendahului apa namanya? Nihalaan. Sekarang ketambahan pasea. Lagi ribut Bu. Ternyata Nabi Daud lagi sholat, mendengar ada orang laki-laki, ternyata lagi ribut. Akhirnya sholatnya
belum selesai, langsunglah keluar karena ributnya agak parah. Ketika ditengok di serambi musola, betul ada 2 orang laki-laki yang sedang pasya lagi rebutan embe, ibu. Rebutan Waduh. Akhirnya Nabi Daud melerai dengan mengucap, "Weh, lagi pada apa? Kok tukaran pasya nang musola wong ganggu lagi sholat?" Ternyata salah satunya ngejawab, "Ya Nabi Daud, doi raja kita. Kita mohon maaf kalau kita sholatnya sampai itu keganggu gara-gara kita. Tapi mohon izin, gimana saya nggak pas saya sama ini orang laki-laki depan saya? Saya memang orang miskin, saya memang orang nggak punya. Tapi harga diri tetap nomor hiji. Saya punya kambing hiji-hiji nak. Tapi ternyata direbut kalau mau lanang iki sing ngeduse wis 90 sana." Nabi Daud langsung delodok, keringet dingin, kumisnya bergetar, bulat-bulat merinding. Langsung dia berlari menuju ke kerajaannya, masuk ke dalam kamar, umpetan nang sajroning kemul. Ketika umpetan di dalam selimut sambil ngedelodok, "Ya Allah, mesti ku wong lanang loro dudu menungsa ya Allah. Aku yakin iki wong lanang loro dudu menungsa." Betul tebakannya Nabi Daud alaihissalam. 2 orang laki-laki yang sedang pasya rebutan kambing memang bukan manusia, tapi jelmaan malaikat Jibril dan malaikat Mikail yang diutus oleh Allah untuk menegur kelicikannya Nabi Daud alaihissalam. Akhirnya malaikat Jibril langsung balik ke bentuk semula, langsung mancing ke dalam kamarnya Nabi Daud alaihissalam dengan berucap, Daud, metu ketemu karo kita gentleman aja umpetan nang jero kemul. Nabi Daud keluar kemul sambil ngedrodok, "Ya sendika dawuh malaikat, ayana malaikat. Ngerti apa salahmu? Ngerti. Apa salahmu ngerebut bojone wong? Salah apa bener ya bener, tapi rada salah." Jangan dikeprokin dulu, belum selesai nih ceritanya. Malaikat Jibril sampai Herman, "Kamu bilang salah ada bener iku kepimen Nabi Daud." "Loh malaikat, apakah saya salah nikah sama seorang janda?" "Enggak salah Daud, tapi ternyata kelakuanmu menjadikan dosa-dosamu ora bisa diampura karo Gusti Allah." "Lah apa salah kita nih?" Urian bin Hana mati gara-gara politiknya. Saiki jaluk ngapura karo Urian. "Ya malaikat, gimana kita ngarepkan jaluk ngapura? Urian wis mati. Jaluk ngapura maring kuburane. Gusti Allah bisa ngampurani dosa-dosamu nek sampean durung diampura karo Urian. Bangkat saiki mancing aring kuburan. Jaluk ngapura karo Urian." "Ya saniko dawuh." Akhirnya langsung berangkat ke Nabi Daud ke kuburannya Urian. Sampai di kuburan, karena Nabi Daud alaihissalam punya mukjizat bisa ngobrol sama makhluk gaib, ternyata Nabi Daud bilang, ucap salam di kuburannya Urian, "Assalamualaikum." Ternyata Urian di dalam kuburan ngejawab, "Waalaikumsalam." "Saha?" Nyong saha?" "Mumpuni." Memang kita niki mumpuni Bu, tapi sementara lagi praktek dadi Nabi Daud. Mumpuni mengarus kurangan, banter, salah pahaman. "Saha?" Nyong saha?" Daud saha?" "Daud mantan rajamu." "Loh tahun kemit cerita kuning belum." Tenang gampang Ibu, ada tisu sendiri. Soalnya ini ngajinya insya Allah gampang-gampang. Iya, ini iklan Bapak Ibu dan anak luar biasa sangat siap. Sanggan ini ada apa? Baik mau diketawain mulu Bu ya. Ya. Saking senangnya ya Bu ya. Bisa peringatan Maulid Rasul senang ya Bu ya. Oke.
Oke, kita baca sholawat dulu ya Bu. Yang apa semangat ngajinya? Shallu ala Nabi Muhammad. Oke, bentar. Ini panas-panasan sampai keringetnya pada deleleran. Ikhlas Bu. Nanti sampai jam 5 ikhlas. Tuku aci. Tuku aci diwadahi gelas. Mangkat ngaji atine. Pinter bener ya ini ya. Bisa ngajutin begitu. Tuku peci karo tuku pulas. Berkah ngaji awake lemu anake rolas. Salusin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi salatan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi daimatan bidawami mulkillahi. Iwak bandeng apa iwak sepat. Wong yang gendeng ora wajib sholat. Tuku beras karunge coklat. Yen ngaku waras orang mungkin ninggal sholat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Shallu ala Nabi Muhammad. Siapa gini? Ciasem hilir sawah baru desane berkah. Orang amin sampean. Lambat. Ulang-ulang. Ciasem hilir kondisi sawah baru desane berkah. Panitia pada soleh ahli ibadah. Mangan pepaya nginum jamu dicampur cengkeh. Panitia awake lemu gelange. Ayah tetangga gelana seker, Masya Allah. Ibu buri jika kami coklat. Orang selalu mendinggo kabeh. Kalung dawang ini tekan budel. Cincin sekeong-keong. Jadi tetangganya udah pikirannya husnudon. Pikirannya ingkang sae. Oh, gelangi seur anu celengan. Pantes gelangi seur kan anak kecilnya si cilik-cilik. Barat kuliah karo mondok.
Nomor loro MTS karena pesantren. Nomor telune SIM ini dan beda sunati. Pantesan gelangnya seker sewaktu-waktu ada butuh dadakan bisa didondingin. Celengan. Cel. Salam ala Nabi Muhammad. Ini grup rebana apa namanya? Grup rebana? Sing tuduran apa? Namdadus salam dari pondok pesantren ini saya dulu mas buat beli musim pulang salam sunat ibu nih masih santri jawab begini nggak usah repot-repot tapi ditambani. Senang kalau lihat santri bu sesama lagi berjuangnya. Saya juga background santri, cuma santrinya nih nggak punya ilmu. Saya mah kalau beliau kan lagi ta'alum, lagi golek ilmu. Didoakannya mudah-mudahan santri kita, anak-anak kita yang sedang cari pengalaman, cari ilmu, cari maisha kerja diberikan sehat panjang usia, bisa bermanfaat mubarakah, cita-citanya diijabah, bisa jadi anak yang qurrata'ayun, bisa menyelamatkan orang tuanya dunia akhiratnya. Allahumma mending nyawer santri ketimbang nyawer biduan mah. Ya, betul. Ya biduan sama-sama kerjanya. Cuma kan kadang-kadang kalau biduan bajunya seronok. Ya. Masa tampil bajunya kurang bahan. Iya, punya gunung Merapi sama gunung Merbabu ditonjol-tonjolin. Punya pusar wudel dipamer-pamerin. Pakainya rok mini, udah pakai rok mini mah belekan buri nyerempet silit buri, belekan ngarep nyerempet silit ngarep. Udah begitu naik motornya mertata. Yang jadi SMS mah silit yang meletek sekarang. Cara berpakaiannya kalah sama gua di pasar. Sekarang gua di pasar kan pada kelambian. Betul. Apel pakai baju, tir pakai baju, jeruk pakai buah jambu kristal pakai buah belimbing pakai. Saya masuk ke sawah baru, saya lihat ayam nangka pada jaketan. Camat di Ciasem Hilir nangka bejaketan. Berarti nangkanya Ciasem Hilir adalah nangkanya wong beriman, ngerti syariat, ngerti aturan. Kalau dia Ciasem Hilir nangka bejaketan, apa nangkanya wong wadon lah di brongsong. Nah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kalau udah saatnya anak kita dititipkan ke pondok pesantren, ke kiai-kiai, ke tokoh-tokoh ulama, biarkan pun pada ngaus, pun pada ngaji. Jadi apapun kelak cita-citanya jadi camat, jadi guru, jadi DPR, jadi presiden, terserah. Yang penting ngaji, yang penting ngaus. Kalau kiai udah bahasa, ulangi. Jadi nasa dayakna, tekan kene, niat-niati siji badai ngaji. Yang tua jangan bahasa sama yang mau. Jadi si muda yang bahasa karo yang satu saudara Nabi Muhammad. Malaikat Jibril, iya kan? Masih cita Nabi Daud kan? Yang istrinya sangat digenepi jadi satu kan? Urian setelah mati ternyata Nabi Daud didatengin sama malaikat Jibril. Sana berangkat ke kuburannya Urian. Karena ternyata Urian mati karena gak tahu apa salahnya. Sekarang sampai jaluk ngapura karo Urian, nembe dosa-dosa panjenengan diampura karo Gusti Allah nggih. Seliko dawuh malaikat, berangkatlah ke kuburan. Sampai di kuburan Nabi Daud mengucap salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saha nyong Daud mata raja. Loh, kok ternyata jenengan datang ke sini dalam rangka apa? Ini dalam rangka saya mau minta ngapura. Jangan minta ngapura raja. Sampai raja nih kita mah orang sanawi dadak jaluk ngapura. Wong kita nih disiaroi be seneng. Jawabnya si Urian di dalam kuburan.
Akhirnya Nabi Daud memutuskan, jadi saya udah di Hampura, ya iyalah, mau belum jaluk ngapura wis di Hampura, ya wis kita nih mau balik, yang mana balik dingin. Langsung Nabi Daud langsung balik ke rumah, buka kerajaan. Baru 7 langkah dari kuburannya Urian, disetop sama malaikat Jibril. Stop, Daud, jaluk ngapura durung. Wis. Di ngapurane karo dia, iya. Mesti masih ora beres sih gimana? Gimana Urian orang ngapurane orang cerita sampean salah apa? Urian gak ngerti kalau ada lagi mati gara-gara politik balik maning. Jangan ngapura situ nanan. Ya. Balik maning kuburan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sahat nyong sama Daud lah. Kawan kami cerita kuning. Wis pamit ko balik maning. Iya nasi keri apa raja? Aku ngomong tulung aja dijawab dingin Urian. Aku pan cerita karo sampean pan jujur. Semasa uripe sampean nang alam dunya, aku jatuh cinta karo bojomu. Aku cinta karo pamajikanmu, jadi ampun ten pisan. Jadi aku ngerti sampean ada prestasi tapi sengaja tak lantik jadi jenderal bintang 2 supaya sampean mati nang medan perang, alhamdulillah mati temenanan. Jadi kita nih tekan mene panjaluk ngapura tolong kita nih diampurani ya Urian. Ternyata Urian gak jawab apa-apa maning Bu. Mangkel kelewat mangkel. Emak kelewat alang sabu. Akhirnya Nabi Daud ketakutan di atas kuburannya Urian. Sampai Nabi Daud itu nangis ngucap, Urian, kita nih dijawabin dingin, kena jelasin malaikat porasi. Akhirnya Nabi Daud alaihissalam nangis di atas kuburannya Urian selama 40 hari 40 malam. Di riwayat dijelaskan tangisannya tangisannya Nabi Daud alaihissalam berubah jadi sungai, jadi kali, jadi susukan yang airnya ngilinya derasnya luar biasa. Akhirnya di hari ke-40 lah Nabi Daud alaihissalam dijawab sama Urian. Apa kata Urian? Daud, bisa nang raja-raja maning mangkel. Daud tak kau ngerti. Kalau semasa hidup saya ngerti kalau sampai mengerebut istri saya. Tak kau ngerti hiji ya. Saya memang orang gak punya. Saya memang seorang prajurit, tapi harga diri tetap nomor siji. Karena saya walaupun seorang prajurit, istri saya akan ikut pertanggungjawaban kepada saya. Maka saya wajib menjaga marwah keluarga. Tapi kok sampean pengerebut bojone kita nih, lo asik gue santai, lo usik gue bantai. Lo semasa hidup saya ngerti sampean mau jatuh cinta karo bojone kita nih, harap ngerebut bojone kita nih, tak pacul dingin gulungan kita nih. Tapi kita nih wis geletak saya kita di batang. Kita nih sudah di mayat nang jero kuburan. Tapi ngerti si jiwa nih. Kita nih mati syahid. Aku mati nih dalam keadaan mati syahid karena menang medan perang. Dan kuburanku saiki wis didadekna swarga nang Gusti Allah. Dan kita nih nang kuburan wis ketemu karo bidadari sing cantiknya meluwi bojoku. Maka saiki mana bojoku dimbat. Ikhlas abora, ikhlas. Gak ikhlas tapi morot-morot mencicil. Tapi orang morot-morot mangkel kita memang. Tapi akhirnya Nabi Daud ngomong, ya ini adalah satu akad. Saya terima bojone sampean, mereka sampean wis mati nang alam kubur. Tapi tak perlu mati bojone sampean, dadekna bojo sing solehah. Apa jawabnya? Mana? Nggak terlanjur mangkel Bu. Yang akhirnya pertama hikmahnya, kalau minta maaf itu cerita kepada yang dimintai maaf. Salah mana yang dimaksud, dosa mana yang diperbuat, diceritain. Gimana nggak dikasih maaf kalau nggak cerita salah yang mana? Dia ngasih maaf bingung. Kadang-kadang kalau Idul Fitri dulu udah baturan kental, ketemu bature Kang kosong. Lebih hati kadang-kadang dibikin mangkel, kok bilangnya kosong. Segampang itu minta maaf. Yang kedua, ternyata kalau istri ditinggal wafat, maka kok nggak nikah lagi,
tetap pertanggungjawabannya ikut ke suami yang udah wafat. Pertanggungjawabannya dunia akhirat. Namanya suami itu keramat gandul. Keramatnya buat gandulan wong wadon dunia sampai akhirat. Tapi kalau ditinggal wafat kok nikah lagi, maka pertanggungjawaban istri ngikutnya sama seorang suami. Suaminya siapa? Suami yang baru. Tuh jadi laki, gede tanggung jawabnya. Pak Camat, Pak Ulu, Pak Ustadz, jangan ketika mau nikah lagi, jangan. Ngambil Bu Camat, Bu Ulu dari tadi, soalnya lirik-lirik mau bunyi terus. Pak Camat ya, gimana nggak ngelirik orang situ yang lagi ceramah? Maaf ya Pak Camat, Pak Ulu, seganteng-gantengnya sampean aku nggak mau jadi yang kedua ya soalnya. Suami itu tanggung jawabnya berat. Kiai saya sampai bilang, saya normal wong lanang, wong wadon ayu ya seneng. Tapi saya senengnya wong wadon ayu. Ketika saya tahu tanggung jawab seorang suami begitu berat, ada laki-laki ijab kabul kok dia nangis. Tidak tahu tanggung jawab beratnya sebagai seorang suami. Laki-laki keluar dari rumah untuk bekerja, cari rezeki, harus rijalun kamilun, berwibawa, ganteng, penuh rasa tanggung jawab. Istrinya haid datang bulan, kok nggak ngerti bab haid, nggak diajarin sama suaminya. Suaminya yang tanggung jawab sampai akhirat. Istrinya habis melahirkan, nggak tahu apa itu mandi wiladah. Mandi wiladah itu mandi setelah melahirkan. Kok dia nggak tahu, suaminya dan pihak keluarga suami yang disuruh tanggung jawab sampai akhirat. Sampai ngurusin tali pusar bayi aja itu tanggung jawab seorang suami. Begitu beratnya tanggung jawab seorang suami. Jadi kalau ada anak perempuan nikah milih itu saking wajarnya, karena suami itu keramat gandul. Jelek buruknya seorang istri itu ngikut suami. Maka kalau istri kalau diajarin wong lanang kudu sing manut, wong lanang yang kudu sing duwe iman. Tapi kok kalau istri gak diajarin bab haid ataupun tidak dikasih tanggung jawab yang baik dan benar, maka istri boleh nagih sama sang suami di akhiratnya nanti. Tuh, nama saya wali kota, alhamdulillah, jangan gaduhan calaki. Karena orang lagi cari saya mah. Perawan tua. Bicara emang udah perlu 8 tahun dah belum? Belum tuh. Kasih Bu Camat udah ngebelain saya, nanti amplopnya saya bagi 2 Bu Camat. Bu Camat amplopnya saya isi dah. Salawat Nabi Muhammad. Saya sampai 28 tahun belum nikah, bukannya nggak laku ya, sorry ya. Sampai 28 tahun belum nikah karena belum ada laki-laki yang beruntung mendapatkan saya. Nikah mah kecil, nikah mah gampang, yang susah merawatnya. Banyak orang siap menikah tapi belum siap berumah tangga. Jadi boleh anak gadis itu harus milih. Ada yang bilang soalnya makannya mumpuni, biar nggak jadi berlaga jangan milah-milih. Nikah mah kudu milih. Jangankan saya seorang public figure ibu, anak kita, anak gadis kita, anak perempuan kita nikah kudu milih. Kalau nggak milih, dapatnya gerandongan nyangan-nyangan. Kandungan yang nyanyi siapa? Cari yang dari santri baik bu. Kalau santri paham agamanya, insya Allah hidupnya enak. Rezeki itu bisa dicari. Jadi kalau cari anak mantu dari santri, insya Allah uring-ayung. Salah bab agamanya ketuntun. Ada yang ngucap mantu santri bisa ngapok. Ini cuma kedadar sering ngumpul. Jangan ngece sama santri ya. Jangan ngece sama santri. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengatakan di dalam kitab Bunia, kalau santri adalah orang-orang yang sukses di masa depan. Kenapa santri sukses di masa depan? Pertama, sudah belajar ilmu ulama, nahwu syaraf, hadis, tafsir, Qur'ane ngelotok, fakihnya paham. Santri mah kalau bojo
Allah. Yang kedua, siasatul mulki. Santri udah belajar siasatul mulki, melek dengan keadaan zaman. Ini udah berbana salah satunya. Ini contoh kecil. Baca sholawat, gak usah diiringi alat rebana juga indah. Kenapa harus diiringi alat rebana? Hadsian, simtudurar, hadrah. Karena dalam rangka mengimbangi zaman, Ibu. Kalau kita nggak kreatif, bisa-bisa kita kalah sama budaya-budaya TikTok, budaya Western. Sampai kemarin anak-anak muda kita sekarang, ya Allah, rebutan tiket konsernya Coldplay. Ibu mana tahu Coldplay? Coldplay itu, Bu, grup rebana. Grup rebana yang lagunya gitu. Nah, searching Google aja. Ini lagi pegang HP. Lagunya Coldplay yang cuman begitu aja direbutin. Bayangin gak? Terus sholawatnya gak pada demen. Padahal ada yang jawab, duit kita yang beli tiket konser kita, silakan. Cuma kalau kita nggak diiringi alat barang ini, kita kalah buang budaya-budaya barat. Kita kalah orang-orang Cina. Makanya ada alat berbana supaya apa, bocah-bocah juga senang baca sholawatan. Gara-gara alunan ketukan jadi demen sholawatan. Moga-moga dapat pitulungan dunia akhirat. Ini namanya siasatul mulki, mulai keadaan zaman. Sekarang santri-santri salaf udah pada modern. Sekolahnya pinter-pinter, juara sains, olimpiade, matematikanya juga pinter. Banyak santri-santri berprestasi di dalam ilmu sains. Yang ketiga, santri itu telah belajar hikmatul hukama, ilmu prihatin, wasa dalail, wasa bilaru, wasa nyerawat, wasa yaman. Sampai-sampai yang namanya santri Senin Kemis mah gampang. Orang santri biasa nggak makan. Buat ngirit soalnya, tuh lihat di belakang. Kurus-kurus semua kan. Yang gemuk paling pengurus. Ya kan? Iya dah, manggut. Yang gemuk udah jadi pengurus, naik titel. Yang gemuk pasti pengurus. Yang lain lagi belajar siasatul mulki, mulai keadaan zaman, sampai belajar hikmatul hukama, ilmu prihatin. Namanya santri, Masya Allah, Bu. Ketika nanti terjun di masyarakat, karena di pondok udah biasa prihatin, udah biasa puasa, udah biasa kerjanya begawe, sampai maaf ya, harus bisa nyuci bajunya sendiri, bisa ngatur ekonomi, dikasih duit berapa, harus cukup berapa bulan. Anak santri mah ekonominya pinter. Ketika nanti terjun di masyarakat, macul bisa, naik muit kelapa bisa, dari geneng bocor kecil, dari gas LPG rosak kesam berbledek isi urip. Bukan santri sejati, santri sakti itu namanya. Kenapa santri sakti mendapat berkahnya kiai? Tepuk tangan dulu. Baru kali ini saya jadi santri, rasanya semua bener. Saya ketemu santri, sama-sama santri begitu. Alhamdulillah. Tadi sambil nanya ya, lupa. Oh iya. Ketika mendahului apa tadi? Jadi kalau ada janda ditinggal wafat, itu janda terhormat. Apalagi nggak nikah lagi. Ini rata-rata di pondok pesantren, Bu Nyai ditinggal wafat sama suaminya, biasanya nggak nikah lagi. Untuk apa? Untuk menjaga kepingin keramat gandulnya tetap Abah Yai, supaya keluarganya nggak pindah, jadi tetap ngikutnya sama Abah Yai. Maka kalau santri mahani, istri ditinggal wafat suami, nggak nikah lagi, dia khusus cari nafkah, dia itu bisa mihlaan manjing surga. Iya, tapi kalau janda ditinggal wafat tapi kok nikah lagi, nggak bisa manjing surganya mihlaan, harus ngantri kayak yang lain. Ibu-ibu sambil kipasan bilang, ya Allah, enak pisan ya, manjing surga mihlaan. Ya Allah, moga-moga suami saya cepat mati. Ya jangan. Orang Sayyidah Khadijah ketika ditinggal wafat suaminya merenung. Kok bisa ya, saya nikah 2 kali, kok suami saya wafat terus? Merenung dia, Bu. Kurang apa saya? Kurang apa
amalia saya. Akhirnya Sayyidah Khadijah memutuskan untuk menghatamkan 3 kitab Injil, Zabur, Taurat dihafalin sama Sayyidah Khadijah. Saking apa sampai melotot, sampai paham, dan tiap hari dia berdoa, Allahumma zawijni bin nabiyyikal karim. Begitu ucap Sayyidah Khadijah. Hampir tiap hari doanya begitu. Allahumma zawijni, ya Allah, nikahkanlah saya bin nabiyyikal karim, dengan seorang nabi yang mulia. Gak cuma nabi doang, tapi nabi yang mulia. Dan hanya doanya Sayyidah Khadijah wungkul nu dijaga oleh Gusti Allah. Yang lain enggak. Kenapa itu doa udah expired? Doanya Sayyidah Khadijah udah kadaluarsa bu, udah gak kepake lagi zaman sekarang. Walaupun saya encan ngagaduan salaki bu, saya berdoa ya Allah, Allahumma zawijni bin nabiyyikal karim. Nikahnya Mas Armin. Kanjeng Nabi kan lagi penutup, nggak ada Nabi lagi setelah Kanjeng Nabi. Saya doa Allahumma zawijni bin nabiyyikal karim. Ini kayaknya Mas Armin kan nggak pantas ada Nabi Armin. Jadi ternyata berkahnya Kanjeng Nabi itu luar biasa. Nampaknya saja sekali tuminggat alam semesta itu bahagia. Sampai ketika, maaf ya agak kasar sedikit, ketika Kanjeng Nabi di satu medan perang, maaf ya, Kanjeng Nabi kebelat ke belakang. Tahu namanya di medan perang ibu, keadaannya darurat. Dan ternyata sahabatnya terus bilang, Kanjeng Nabi mau kemana? Saya mau ke kamar mandi nih. Tapi karena kita di tengah gurun pasir nih, nggak ada kamar mandi. Tenang aja Kanjeng Nabi, nanti saya tutupin pakai selimut pakai jubah. Nanti saya lihat, nanti saya lihatnya ke sana. Kanjeng Nabi lihat ke luar, saya nanti lihatnya ke kidul. Jadi nggak lihat-lihat Kanjeng Nabi, nggak usah, nggak apa-apa. Ternyata ini sahabat, dia agak maaf ya, agak jahil, kepingin melihat kotorannya Kanjeng Nabi begitu. Ini agak jahil nih, ada di riwayat. Dan ternyata ketika ya udahlah nggak apa-apa, saya hormati usaha jenengan, kepingin banget ngerewangin saya buang hajat. Ya, temenan. Kanjeng Nabi madep lor, itu sahabat madep kidul tuh. Udah nih, bentar lagi nih. Ketika Kanjeng Nabi bilang udah selesai matur nuwun, iya sami-sami. Kanjeng Nabi tindak, ternyata langsung ditengokin dene langka ya. Dikode-kode dicari nggak ketemu. Saking kepingin, maaf ya agak jahil, agak kurang sopan sebenarnya. Saking kepingin lihat kayak apa bentuknya, karena Kanjeng Nabi gantengnya luar biasa, cakepnya luar biasa. Jadi keringatnya aja punya parfum, laler aja nggak mau nemplok bu. Singa ketemu Kanjeng Nabi luluh, sebuas apapun namanya hewan ketemu Kanjeng Nabi luluh, tapi laler nggak mau nemplok, saking gantengnya Kanjeng Nabi. Dan ternyata ini sahabat agak jahil, dicari-cari kodek langka ya. Apa yang terjadi? Ternyata sampai bumi pun bu, maaf ya, anak kotorannya Kanjeng Nabi aja begitu senang. Jadi ketika maaf Kanjeng Nabi buang, tidak ada yang tersisa, langsung ditilep sama bumi. Begitu indahnya Kanjeng Nabi. Setiap melangkahnya saja ngebawa barokah. Maka Kanjeng Nabi memang manusia kayak kita, walaupun punya sifat kerasulan, punya sifat kenabian, tapi Kanjeng Nabi punya sifat basyariah. Apa itu basyariah? Ya kayak kita ini. Ketika panas kepingin kipasan, ketika dingin kepingin selimutan, ketika sedih kepingin nangis, ketika lapar juga kepingin makan. Sama kayak kula jenengan, cuma sifatnya begitu adilnya luar biasa. Kanjeng Nabi disebut maksum, bersih dari dosa, karena kekasihna Gusti Allah. Gusti Allah. Kanjeng Nabi setiap langkahnya saja ngebawa barokah. Ya masa iya kita umat wis bisa sholat, masa nggak sampai kita baca sholawat? Udah bisa baca Quran, kenapa kita nggak mau baca sholawat? Kenapa udah kita semuanya bisa melakukan syariat Islam, kok nggak mau mauludan? Cinta itu katanya memang nggak perlu diungkapkan, tapi non sewu, dengan kita datang ke sini, namanya ikut berkontribusi, menyatakan cintanya kita sama Kanjeng Nabi. Sama Kanjeng Nabi, berkahnya Kanjeng Nabi luar biasa. Dalam riwayat diceritakan, memang Kanjeng Nabi istrinya lebih dari 9. Dan ada riwayat istri yang nomor 11 namanya Siti Saudah. Ada di sini namanya Siti Saudah? Ada, soalnya udah ada Siti Khadijah, istri pertama. Ada Siti Saudah.
hidung guys. Aduh hidung deh. Karena kanjeng Nabi itu pilarnya anti rasis. Gak pernah membanding-bandingkan mana kulit. Kalau kita orang Asia Tenggara, mohon izin, kita riwayatnya ini Asia Tenggara keturunan dari istri ketiganya Nabi Ibrahim alaihissalam. Namanya Konturo. Jadi kulitnya orang Asia Tenggara kayak kita nih, sawo matang. Dari hitam banget enggak, putih banget juga enggak. Memang keturunan dari istri ketiganya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau keluarga Nabi itu memang ada yang suaminya soleh tapi istrinya durhaka. Siapa? Nabi Nuh contohnya. Nabi Nuh itu soleh tapi istrinya bangkang durhaka, keluarganya Nabi Nuh. Yang kedua ada keluarganya Siti Asia, istrinya solehah tapi suaminya durhaka. Siapa itu? Firaun. Jadi istrinya Firaun namanya Siti Asia. Siti Asia, bukan Aisyah ya, Asia. Siti Asia adalah istrinya Firaun. Siti Asia imannya luar biasa, digodok, dipanci aja bu, tetap zikir, ingatnya Gusti Allah doa. Tapi suaminya durhaka, durjana, sampai bajingan tengik pisan. Agak kasar nih, udah bajingan kita bantengik. Saking lamanya expired kadaluarsa, jadi sampai bajingan kata bantengik. Istrinya solehah, tapi suaminya durhaka. Tapi yang kita minta kan dapat suami yang soleh, istrinya juga solehah. Contohnya keluarganya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim soleh, istrinya solehah. Kalau disuruh milih nih, jenengan milih keluarganya Nabi Nuh, keluarganya Firaun, apa keluarganya Nabi Ibrahim? Keluarganya Ibrahim. Tapi Nabi Ibrahim istrinya 4. Mending soleh. Gimana nih lanjutnya nih? Ya kan tadi keputusan milih keluarganya Nabi Ibrahim kan. Tapi Nabi Ibrahim istrinya 4. Gimana nih lanjutnya nih? Istri pertama namanya Siti Saroh dari suku Babilonia. Gede dulu, lancir kuning, cantiknya luar biasa, sampai bola matanya itu sampai biru, saking cantiknya. Istri kedua namanya Siti Hajar dari suku Afrika, ireng juga. Istri ketiga namanya Konturo. Jadi istri keempat namanya Hajun. Dari keempat istri Nabi Ibrahim AS dikaruniai 11 orang anak. Dan diriwayatkan Siti Saroh anaknya Nabi Ishak, Siti Saroh punya anak namanya Nabi Ishak. Siti Hajar punya anak namanya Nabi Ismail. Dan Konturo ini ngasih anak paling banyak, lebih dari 5 orang. Karena Hajun itu cuma ngasih anak 2, tapi Konturo ini anaknya sampai lebih dari 5. Maka Siti Konturo itu kulitnya kayak kita, sawo matang, ireng banget enggak, putih banget enggak, cilik. Jadi udah ciri-ciri Asia Tenggara bu, cilik, ireng, metengan. Dan ternyata Siti Sauda dari suku Somalia, putri seorang raja tapi janda tua. Maka kanjeng Nabi menikahi Siti Sauda bukan karena nafsu, tapi karena perintah dari ngarsane Gusti Allah. Dan ternyata setelah Nabi wafat, setelah Siti Sauda wafat, tidak ada keturunan. Karena jandanya udah janda monopos ibu. Tapi sekelakuannya kanjeng Nabi membawa barokah. Ada pembantunya Siti Sauda ngucap, ya Allah, saya kepingin ngabdi sama majikan saya Siti Sauda, istrinya kanjeng Nabi, biar saya entuk keberkahan saking istrinya kanjeng Nabi. Begitu niatnya sang pembantu. Dan ternyata sampai Siti Sauda wafat meninggal dunia, beliau dirumati sama pembantunya. Sang pembantu punya anak cerdasnya luar biasa, namanya Hasan Basri, seorang salafus soleh. Walaupun tidak pernah ketemu dengan kanjeng Nabi, tapi ternyata beliau adalah ulama yang begitu masyhur. Siapa ulamanya nggak kenal sama Hasan Basri? Karena ternyata dari zuriatnya pembantu, tapi ternyata menghormati istrinya kanjeng Nabi, dapat berkah syafaat dari kanjeng Nabi. Alhamdulillah, masya Allah, itu baru anak pembantu dapat berkah juga. Apalagi kita umatnya kanjeng Nabi. Alhamdulillah. Ini udah jam berapa ini bu? Jam? Oh ya, jam 2. Jam 2 waktu Indonesia Sawah Baru. Oh, jadi di Sawah Baru jamnya mundur. Oh, berarti Sawah Baru pada pinter. Ya pinter ngapusi. Boleh kita cilik ngapusi sama sampean.
Punten, udah 3 hari saya belum pulang ke rumah ini. Saya udah nginep dari kemarin di Indramayu, Cirebon, sampai Subang, Dinamiki, alhamdulillah. Tadi dari kecamatan Pusaka Jaya, ke sini. Dari sini nanti malam di Indramayu balik lagi. Udah 3 hari belum pulang ke rumah. Jadi kalau ada Bang Toib, ini maknya Toib. Maka tadi saya bilang sama Bu Siti Khotijah, Bu Ajat, sama panitia, Pak panitia, tolong ya, saya ngajinya nanti mulainya lebih gasik. Bentar, ini ada yang unik nih. Pengajian itu tamannya surga itu. Majelis taklim, majelis sholawat, majelis zikir disebut tamannya surga. Ini Pak panitia hebat bener nih. Jenengan belum sampai akhirat udah di surga, duduknya di tengah bidadari. Pinter temen milihnya kanan kiri bidadari pas gue. Ternyata lagi ngejaga saya. Terima kasih Pak panitia, alhamdulillah. Saya bilang mulainya lebih gasik, lebih awal, alhamdulillah. Gimana? Enggak Bapak, ini jam 2 udah jatahnya. Saya jatah sekarang kalau siang naiknya jam 2 Ibu. Saya punya pakem sekarang ya. Saya udah belajar ceramah dari kelas 3 SD. Umur 8 tahun saya udah mulai ceramah. Tapi masih di daerah Jawa Tengah, di daerah Karsudinan Banyumas Cilacap. Tapi ternyata jenengan kenal saya mungkin di Indosiar dulu. Iya betul, Indosiar. Wah ikut SMS ya Allah, makasih Bu I. Nah ikut SMS tapi no di SMS-nya gak dibalas sama saya. Saya masuknya ke Indosiar. Ikut SMS juga, terima kasih waktu sangat. Karena memang jenengan kenal saya biyen tahun 2014. Jadi mungkin kenalnya baru kemarin saja. Nggak masalah, cuma memang saya sekarang punya pakem. Kalau saya pagi hari datangnya setengah 10 udah di lokasi. Naiknya jam 10, turunnya jam 12 begitu Ibu. Kadang-kadang nggak sampai jam 12 karena kita ada ketentuan sholat duhur juga. Jadi harus disiplin. Kayak tadi umpamanya saya naik gasik banget di Pusaka Jaya, di Bojong-Jaya Bacamat. Saya naik jam 10 kurang 1/4. Jadi lebih awal alhamdulillah. Jadi seketika mau ada duhur kita udah selesai. Jadi sholat duhurnya malah nggak kesiangan, kita bisa tepat waktu. Kalau sore begini nih, saya naik jam 2, nanti kan kita umpamanya teragat selesai setengah 4 atau jam 4 masih di bagian asar banyak, betul Bu? Betul. Nah, setelah sholat asar ada amalia kita mau ganti hari, mau melaksanakan ijazah dari kiai kan masih kebagian banyak waktu. Kalau malam saya naiknya jam 9. Jam 9.21 sampai jam 11. Jadi kalau malam hari itu saya datang jam setengah 9. Kenapa saya lebih awali setengah jam? Buat ngobrol sama panitia, foto-foto, dan mau ngobrol ramah-tamah dan lain-lain. Cuma sekarang saya memang punya aturan. Kalau saya datang yang udah sesuai dengan aturan, yaitu lebih gasik setengah jam, maka kok panitia naikin saya terlalu malam atau kesiangan ataupun kesorean, saya punya aturan sendiri. Naik jam 2, terus sampai jam 2:30 belum naik. Gak apa-apa, saya masih tungguin tuh. Sampai jam 3:30 saya tetap belum dinaikin. Nah, saya tinggal pulang. Saya udah nggak urusan sama amplop. Tapi kalau saya datangnya jauh awal, tapi kalau panitia terlalu molor waktu ya minta maaf. Kita kan punya aturan. Terkecuali panitianya udah bilang sama mubalek-mubaleknya, contoh, Pak Kiai nanti kita ngajinya setelah asar. Nanti kan udah sholat dulu tuh. Ya. Umpamanya begitu, boleh silakan. Tapi kan harus koordinasi. Tapi kalau saya udah dijanjikan naik jam 2, tapi kok ternyata sampai lewat jam 3 tetap belum naik, saya tinggal pulang. Iya. Kenapa akhir-akhir ini saya sakit agak parah, sampai minisan dari hidung keluar darah terus. 1 bulan kemarin saya cek ke dokter, ternyata sinusitis, ada radang di hidung. Dan saya bilang, dok, ini supaya darahnya berhenti obatnya apa? Dokternya jawab, turu kayak gitu. Mau hasil bayar dokter, obatnya turu. Kalau akhirnya saya bilang sama keluarga saya, memang walaupun 28 tahun masih muda, muda ya, sangat muda loh saya. Jadi tetap kesehatan nomor 1. Saya tuh jarang sangat istirahat. Paling
paling tidur itu 2 sampai 3 jam itu udah tidur maksimal, dan tidurnya cuma istirahat bentar deh. Itu yang akhirnya kemarin saya badannya panas tinggi, nggak sembuh-sembuh. Tapi alhamdulillah sejak ulang tahun tanggal 27 September genap usia 48 tahun sampai sekarang alhamdulillah lagi sehat terus ini Bu. Mungkin ciri-ciri bentar lagi mau ke pelaminan. Jadi sehat terus rasanya. Nikahnya itu saya bilang sama keluarga saya, tolong tahun 2026, 2027 jangan diisi dulu karena udah banyak yang ngisi panitianya sampai tahun 2027 Ibu. Terus saya bilang kalau diisi terus kapan Pak Yula? Kalau tahun 2025 baca aku pakai udah penuh kita 2025, kita udah nggak menerima jadwal di tahun 2025. Akhirnya masuknya ke tahun 2026 sama 2027 Ibu. Tuh coba Arab turar mentut gerak kubur lihat tiap hari 3 saya 3 terus 1 pagi sore terus malam tiap hari begitu saya ngajinya. Gimana saya melirik-lirik lanang kalau orang yang punya laki kan punya pemajikan kabeh. Jadi punten pisan alhamdulillah saya sangat-sangat apresiasi karena saya di sini bisa naik tempat aku. Tepuk tangan dulu dong. Ini mantep benar. Ini bisa buat dicontoh dan jadi teladan sama panitia-panitia lain. Kalau ngajinya kasih kan semangat ya Bu. Ngajinya suwe, mudah-mudahan ada ilmunya dan bisa berkah Allahumma. Mudah-mudahan dengan Maulidur Rasul kita pengajian hari ini kita semua ditetapkan imannya, ditetapkan Islamnya, ditambahkan ihsannya. Panitia jamaah Masjid Jami Al-Hidayah diberikan sehat panjang Yusra, yang manfaat barokah, dijadikan orang yang semangat ibadah, diberikan istiqomah, diberikan semangat ibadah, pungkasan Yusra bisa husnul khatimah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Ada sedikit informasi dari panitia. Itu di luar kapasitas kami, di luar perjanjian manajer. Nah, bentar sangat ada informasi dari panitia. Pengumuman dari akhirat. Barang siapa berangkat ngaji belum dipimpin doa gugupan Bali, maka suaminya nikah lagi. Jangan pulang dulu Ibu, karena kita doakan dibimbing langsung oleh Pak Ustadz untuk memimpin doa pengajian hari ini. Semoga dari saya yang pertama mengucapkan banyak terima kasih dari kepanitiaan Masjid Jami Al-Hidayah dan seluruh keluarga besar para niat donatur. Baik panitia Jami Bapak ataupun Jami ibu-ibunya, kami mengucapkan banyak terima kasih. Pak Camat terima kasih hadirnya beserta Ibu yang telah ikut bersama kami sampai pengajian sore hari ini. Pak Bu terima kasih untuk kami, Bapak Ibu Dewan Masjid Ustazah di kampus Sawah Baru juga terima kasih. Setelah doa usai nanti mudah-mudahan dan kurang dengan tidak ada halangan satu apa bisa bertemu lagi di lain majelis. Saya kurang mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa diimami oleh Bapak Kiai, saya kembalikan kepada Muqasim Muhammad pembawa acara Sumaga. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Taqabbalallahu minkum. Dalam hal ini akan langsung oleh yang terhormat Ustaz Bu Hasim SPD. Kiranya waktunya cepat dan segera اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وكريمنا ودكتورنا ومولانا محمد صل رضي الله عن كل الصحابه ورسول الله اجمعين. امين يا رب العالمين. حمد الشاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها إليك أعلى الدرجات
وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.